warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Asfa Zahrotin Ilma, dari kelas 12B, nomor absen 9, akan mengulik kisah sang pelopor pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah tidak hanya berhubungan dengan perang, tetapi juga pendidikan. Raden Maswardi Suryaningrat, atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan pendidikan pribumi atau rakyat Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia karena usahanya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Hasil perjuangannya mampu membuka pintu akses pendidikan bagi jutaan generasi muda di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang sangat inspiratif mengenai pendidikan. Baginya, pendidikan bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, melainkan proses pembelajaran yang melibatkan kehidupan sehari-hari dan pembentukan karakter, serta kepribadian individu. Pandangan beliau mengenai pendidikan sangat relevan hingga saat ini dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang menyebabkan adanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri dari Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta dan merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ayahnya bernama GPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Terlahir sebagai keturunan bangsawan, menyebabkan beliau berhak memperoleh pendidikan untuk kaum bangsawan. Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di ILS, sebuah sekolah dasar pada zaman Belanda di Indonesia untuk anak-anak Eropa atau Belanda dan anak-anak bangsawan. Setelah lulus dari ILS, ia melanjutkan pendidikan di Stovia, yaitu sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman Belanda yang saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun, pendidikannya harus berhenti karena kesehatannya yang mulai memburuk. Ki Hajar Dewantara juga bersekolah di sekolah guru di Yogyakarta. Sebagai keluarga bangsawan Pakualaman, Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat atau kawula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar dari Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Profesi yang digeluti Ki Hajar Dewantara adalah jurnalistik. Ia mulai bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain adalah Sedi Utomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, dia tergolong menjadi penulis yang handal. Gaya penulisan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara cenderung tajam dan mencerminkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain berprofesi sebagai jurnalistik dan wartawan, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut dengan Tiga Serangkai juga mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Partij. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partij didirikan dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indische Partij agar mendapat status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan Belanda. Namun, mereka tidak menyerah. Setelah itu, dia mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda.
Komite Bumi Putra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai perayaan tersebut. Berhubungan dengan rencana perayaan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul N for Allen maar ook Allen for N, yang artinya satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga, dan Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Tulisan tersebut menyulut kemarahan pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap. Dan atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh, beliau diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya atas permintaannya sendiri. Namun kedua rekannya, yaitu Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo memprotes. Dan akhirnya, mereka bertiga yang dikenal sebagai tiga serangkai diasingkan ke Belanda pada tahun 1913, yang pada saat itu Ki Hajar Dewantara berusia 24 tahun. Dalam pengasingannya di Belanda, dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga memperoleh Jurofesce-Akte, yaitu suatu ijazah pendidikan bergengsi yang kelak menjadi pijakannya dalam mendirikan lembaga pendidikan. Ia juga aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, yaitu Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging. Setelah kembali dari pengasingan, yaitu September 1919, bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi ke pendidikan pamong yang menekankan pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki konsep trilogi. Konsep trilogi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti tiga hal yang saling bertaut dan bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Tujuan dari adanya konsep trilogi tersebut adalah mencapai tujuan tertib dan damai, serta membentuk manusia yang merdeka. Berikut penjelasan dari konsep trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ing Ngarsa Sung Tulodo. Ing Ngarsa Sung Tulodo berarti bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya memberikan contoh. Sung dalam bahasa Jawa berarti memberi, berasal dari kata asung, sedangkan sung berarti menjadi, karena antara memberi dan menjadi memiliki makna yang berbeda. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama ini menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan transfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didik, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Kata Ing Ngarsa tidak dapat berdiri sendiri jika tidak mendapatkan kalimat penjelas di belakangnya. Artinya, seorang yang berada di depan jika belum menjadi teladan, maka belum pantas menyandang gelar pendidik. Ing Ngarsa Sung Tulodo menekankan pada ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, perilaku, emosi, dan nilai. Ranah ini mengenai perilaku-perilaku pendidik yang akan menjadi teladan bagi peserta didik, karena sejatinya apapun yang dilakukan pendidik akan menarik perhatian dan contoh bagi peserta didik. Pendidik tidak bisa memerintahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang pendidik sendiri belum memberikan contoh kepada peserta didik. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa ada
ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satu di antaranya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah ing madya mangun karso. Ing madya artinya di tengah-tengah. Mangun memiliki arti membangkitkan atau menggugah, dan karsa artinya bentuk kemauan atau niat. Makna dari ing madya mangun karso ialah seseorang di tengah harus juga melibatkan diri untuk membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga adalah tutwuri handayani. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Kemerdekaan pendidikan diberikan pendidik melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya, dan sebagai pendidik, ia berdiri di belakang tentang bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya adalah kompetensi sosial. Artinya, seorang guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik maupun siswa, tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang keluarga, serta status sosial keluarga dalam memberi perlakuan. Pendidik dapat pula berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan dalam berperilaku sosial. Sebab, guru perlu cakap dalam bersosialisasi untuk dapat lebih dekat dengan siswanya. Tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang keluarga, serta status sosial keluarga dalam memberi perlakuan. Pendidik dapat pula berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan dalam berperilaku sosial, sebab guru perlu cakap dalam bersosialisasi untuk dapat lebih dekat dengan siswanya. Sikap tertib tidak akan tercapai jika tidak ada damai antar manusia. Manusia yang merdeka lahir dan batin adalah individu yang merdeka perasaannya dan merdeka perbuatannya. Masyarakat yang tertib dan damai hanya dapat terwujud dalam satu kehidupan bersama berdasarkan cinta dan kasih sayang antar sesama, sama dalam hak dan kewajiban, dan sama dalam derajat dan martabatnya. Di tengah keseriusannya di dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap rajin berkarya dengan menulis. Tema tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi Indonesia. Namun, kolonial Belanda juga mengadakan usaha bagaimana cara melemahkan perjuangan gerakan politik yang dipelopori oleh Taman Siswa. Tindakan kolonial Belanda tersebut adalah Onderwijsordonnantie atau OO 1932 atau Ordonasi Sekolah Liar yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 17 September 1932 dan pada 15-16 Oktober 1932 MLPTS mengadakan sidang istimewa di Tosari, Jawa Timur untuk merundingkan ordonasi tersebut. Media massa Indonesia hampir semuanya menentang ordonasi tersebut. Di antaranya adalah Harian Suara Surabaya, Harian Perwata Delhi, dan berbagai organisasi politik antara lain Pengurus Besar Muhammadiyah, Perserikatan Ulama, PSII, PBI, Perserikatan Himpunan Istri Indonesia, dan sebagainya. Dengan adanya aksi tersebut, maka Gubernur Jenderal pada 13 Februari 1933 mengeluarkan ordonasi baru, yaitu membatalkan OO 1932 dan berlaku mulai 21 Februari 1933. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan dan politik membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah pengangkatan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Selain itu, ia juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1959. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, beliau telah melakukan berbagai pergerakan nasional yang membantu mengantar Indonesia
Indonesia mencapai kemerdekaan yang dibahas pada buku Ki Hajar Dewantara yang berjudul Putra Keraton Pahlawan Bangsa. Ki Hajar Dewantara juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November 1959 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Selain beberapa prestasi Ki Hajar Dewantara di atas, tanggal kelahirannya, yaitu 2 Mei, juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutwuri Handayani, juga dijadikan slogan oleh Kementerian Pendidikan. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya pun diabadikan pada uang kertas 20.000 tahun 1998. Untuk mengingat jasa-jasa perjuangan dari Ki Hajar Dewantara, didirikanlah Museum Dewantara Kirtigriya pada tanggal 2 Mei 1970 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Mujamuju, Yogyakarta. Dan pada tanggal 29 April, jenazah Ki Hajar Dewantara dipindah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Beliau wafat pada usia 69 tahun. Upacara pemakaman Ki Hajar Dewantara pun dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Sebagai seorang pahlawan nasional, tentu banyak sikap yang bisa kita teladani dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah yakin bahwa identitas suatu bangsa harus tetap terjaga dan dilestarikan. Apalagi di tengah gempuran arus globalisasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kekayaan akan kearifan lokal dan kebudayaan harus menjadi kebanggaan serta kekuatan bagi bangsa Indonesia, bukan malah mengikuti, namun menjadi percaya akan jati diri dan keberadaannya. Kekayaan budaya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain hal di atas, berikut beberapa sikap yang perlu kita teladani dari Ki Hajar Dewantara, antara lain: 1. Keberanian untuk berubah dan berkarya. Ki Hajar Dewantara tidak hanya melihat masalah, tetapi juga berani bertindak untuk melakukan perubahan. Ia berinisiatif dalam mendirikan Taman Siswa sebagai alternatif pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keragaman. Yang kedua, semangat nasionalisme dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memiliki semangat tinggi dalam membangun kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. 3. Patriotisme dan cinta tanah air. Ki Hajar Dewantara memiliki semangat yang tinggi terhadap cinta tanah air, yaitu Indonesia. Ia berjuang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk membangun kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda. Pengabdiannya terhadap pendidikan di Indonesia tidak lepas dari upayanya untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Sikap ini mengajarkan kita untuk mencintai dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara dan bangsa, serta menanamkan rasa kebanggaan terhadap budaya dan nilai-nilai Indonesia. Yang keempat, komitmen terhadap pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter dan kemandirian siswa. Visi ini tercermin dalam pendirian Taman Siswa yang menawarkan pendidikan yang lebih terbuka dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sikap ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap inklusivitas dan keadilan sosial dalam pendidikan, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berbagai prestasi dan perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa menegaskan pentingnya akses pendidikan yang merata di Indonesia. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara tidak hanya memberikan hak pendidikan kepada kaum pribumi, tetapi juga membentuk karakter nasionalisme dan kebangsaan di kalangan generasi muda. Sikapnya yang gigih dalam menghadapi tantangan dari pemerintah kolonial Belanda, seperti melalui ordonasi sekolah liar, menunjukkan komitmennya terhadap visi inklusivitas dan keadilan sosial dalam pendidikan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menginspirasi dengan semangatnya untuk mempertahankan kearifan lokal
dan kebudayaan bangsa Indonesia di era globalisasi. Ia meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional yang membangun kesadaran akan identitas bangsa dan cinta tanah air. Dengan berbagai tulisan dan karyanya, Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjadi tokoh pendidikan, tetapi juga jurnalis yang berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran politik dan sosial di kalangan rakyat Indonesia. Dari perjalanan hidup dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang masih relevan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh yang menginspirasi dengan komitmen, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air yang mendalam. Melalui pendirian Taman Siswa dan kiprahnya dalam membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif, ia mampu mengajarkan kepada kita pentingnya keberanian untuk berubah dan berkarya, semangat dalam membangun kesadaran nasional, serta komitmen yang teguh terhadap pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Harapan penulis adalah agar semangatnya dalam membangun kesadaran nasionalisme dan kebangsaan terus menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Semoga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti keberanian untuk berubah dan berkarya, semangat tinggi dalam membangun pendidikan inklusif, serta komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dalam pendidikan dapat menjadi panduan bagi setiap pembuat kebijakan pendidikan di masa mendatang. Penulis juga berharap agar visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang merangkul semua lapisan masyarakat terus diwujudkan. Pendidikan bukan lagi sekadar hak bagi segelintir orang yang mampu, tetapi sebuah amanah untuk memberdayakan setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Pendekatan inklusif ini perlu diimplementasikan secara menyeluruh dalam kebijakan pendidikan sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, penting juga bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan semangat untuk berjuang demi kebaikan bersama seperti yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara. Semua ini merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dalam konteks globalisasi yang semakin cepat, penting bagi kita untuk tetap memelihara kearifan lokal dan kebudayaan sebagai identitas yang kuat. Ki Hajar Dewantara telah membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia bukanlah beban, tetapi justru adalah sumber kekuatan yang mampu memberi pengaruh positif kepada dunia. Oleh karena itu, semoga kita semua dapat menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini sebagai kebanggaan bersama. Terakhir, penulis berharap agar nilai-nilai dan pengabdian Ki Hajar Dewantara terus diabadikan dalam kebijakan pendidikan serta praktik-praktik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semangatnya untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas tetap memberi petunjuk bagi setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, dari guru hingga pembuat kebijakan, untuk menciptakan tujuan bersama membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.